Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di hari kedua ya. Di sesi ketiga, kita akan mereview kajian eh, Al-Ajruniyah. Sebentar. Baik, Hayya bina nabda dari sana bi qiraati al-basmalah. Tes. Oke. Selanjutnya tadi malam kita sudah belajar i'rab ya. I'rab itu artinya perubahan. Plus kita juga mengkaji, menganalisa bagaimana sih membaca judul dan kalimatnya ya. Tadi malam sudah kita bahas nanti tadi malam ya. Oke. Atau sedikit saya ulang lagi sebagai review saja. Apabila kita menemukan judul ya, nah, ini judul seperti ini bagaimana bacanya? Judul seperti ini bacanya babu ya. Babul i'robi dia sebagai apa? Khobar ya. Sebagai khobar ya. Nah, oke. Mubtada'nya di mana mubtada'nya? Mubtada'nya ada di mana? Mubtada'nya ada, mubtada'nya dibuang ya. Mubtada'nya dibuang. Mub Mubtada'nya dibuang yaitu kalimat apa? Ntar saya tulis lagi. Ini tadi babu sebagai khobar, mubtada'nya dibuang yaitu kalimat hadza. Jadi ini hanya berlaku kepada judul ya. Hadza atau hadihi ya. Hadza babul i'robi. Kalau tulisan KMI itu hadihi kuliyatul muallimin al-islamiyah. Jadi setiap judul termasuk judul buku itu i'rabnya sebagai khobar karena dia mubtada'nya dibuang yaitu kalimat isim isyarah baik hadza atau hadihi. Baik, selanjutnya kita juga tadi malam belajar ya, bagaimana cara membaca teks Arab. Ini, membaca teks Arab yang bisa kita lakukan adalah menggunakan rumus 2 3 4 ya. 2 itu kita tentukan mana jumlah ismiana, mana jumlah fi'liyahnya. Yang 3 itu yang paling utama, 1 dan 2 menentukan mubtada dan khobarnya, fi'il dan fa'ilnya. Dan yang ketiganya apabila ada pelengkap ya kita cari pelengkapnya. Terus yang ketiga adalah 4 yaitu menentukan rofa, nasab, jer, dan jazm. Baik, tadi malam kita sudah membaca teman-teman ya, termasuk yang ini. Yang paling utama ketika membaca mubtada itu apa? Kita harus tahu ciri-ciri mubtada yaitu di awal kalimat, kemudian isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat itu ada berapa? Isim ma'rifat itu ada 6. Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Jadi ma'rifat itu ada 6. Ma'rifat dengan alif lam, atau dengan alam, nama orang, atau dengan domir, atau dengan isim isyarah, atau dengan isim mausul alladhi, atau bisa dengan mudhof ilaih. Yang contoh aksamuhu ini adalah contoh mubtada di awal kalimat ya. Ini adalah contoh mubtada di awal kalimat yaitu setelah huruf waw istinaf yang menunjukkan titik, dan aksamu adalah isim ma'rifat dengan susunan mudhof ilaih yaitu mudhofnya aksam dan mudhof ilaihnya ada pada domirhu. Sementara arbaatun adalah khobarnya. Kemudian rofa, nasab, khofat, jazm ini adalah badal ya. Badal. Kalau ada perincian itu namanya badal. Pokoknya ada perincian, penguraian, misalnya terdiri dari 3 bagian, nanti disebutkan 1, 2, 3, ada terdiri dari 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, maka kelima bagian tersebut nanti i'rabnya mengikuti induknya. Nah ini. Maka ini dibaca raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun ya. Baik. Selanjutnya kita akan ke bab selanjutnya ya. Ini belum ada yang masuk.
Oke. Kita akan masuk ke babul irob ya. Salah satu yang penting tanda irob lah ya. Bahwasanya irob itu terdiri dari 4 bagian ya, rofa, nasab, jar, dan jazm. Sekarang kita berbicara eh, tentang tanda irob. Tentang tanda irob. Nah ini, kita berbicara tentang tanda irob. Ini. Oh, ya, eh, kita akan membaca teks ini ya, teks faslun ini. Bentar. Ya, faslun. Nah, ini kita baca faslun atau subtema ya. Kalau babul irob itu adalah tema, kalau faslun adalah subtema lah. Kenapa kita baca faslun? Kenapa kita baca faslun? Karena dia sebagai khobar ya. Sekali lagi dia adalah judul. Ini faslun adalah khobar. Dibaca faslun. Ini khobar ya. Mubtada'nya di mana? Dibuangnya itu kalimat hadza ya, dibuang. Selanjutnya kita akan identifikasi susunan kalimat setelahnya yaitu al-mu'robat kismani ya. Al-mu'robat kismani. Ini nanti ini hubungannya dengan tanda i'rab ya. Al-mu'robat kismani. Al-mu'robat kismani. Oke, al-mu'robat kismani jumlah ismi atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim yaitu al-mu'robat. Mubtada'nya di mana? Al-mu'robat. Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Yang kedua, dia ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka mubtada itu irofat, tanda rafanya domah, dibaca al-mu'robatu. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kalimat setelahnya itu kismani. Khobarnya rofa nasab apa jar? Khobar itu pasti rofa, tanda rafanya harokat apa huruf? Huruf yaitu apa? Alif. Karena kismani adalah isim tas. Nih ya. Selanjutnya ada perincian. Ada di sini ada dua kata yaitu kisem. Sebagai apa dia? Pasti dia sebagai badal. Karena kismain itu rofa, maka otomatis nanti badalnya juga rofa. Yaitu dibaca kismun yu'robu bil harokati wa kismun yu'robu bil khurufi. Ya. Jadi penjelasannya al-mu'robatu, adapun isim-isim mu'rob atau kalimat-kalimat yang berubah bunyi akhir kalimatnya, itu ada dua bagian. Yang pertama, bagian yang i'rabnya menggunakan harokat. Yang kedua, bagian yang i'rabnya menggunakan huruf. Jadi yang perlu kita apa namanya? Yang perlu kita ya. Yang perlu kita pahami ya. Yang perlu kita pahami yang perlu kita pahami apa? Tanda i'rab itu dua ya. Yang perlu kita pahami tanda i'rab itu dua. Apa? Tanda i'rab itu harokat dan huruf ya. Nah, ini. Nah, masing-masing harokat ini memiliki anggota, demikian juga huruf juga memiliki anggota. Ya, ini akan kita kaji. Plus nanti juga ada lagunya ya. Oke, supaya untuk bercepat, langsung saja saya akan membuka slide-nya. Ya ini dia. Ya, oke. Yang pertama adalah ini adalah alamatul i'rab al asliyah wal far'iyah. Tanda i'rab itu terbagi menjadi dua, asli dan cabang, pokok dan cabang ya. Pokok itu adalah harokat, cabang itu adalah huruf. Nah, sekarang kita belajar dulu. Di sini sudah ada 6 ya, yang paling utama. Jadi tanda i'rab, isim yang tanda i'rabnya harokat itu ada 3. Isim yang tanda i'rabnya itu menggunakan huruf ada 3. Yang pertama adalah isim mufrad atau kata tunggal ya.
Kata tunggal contohnya adalah kitabun. Misalnya di sini kitabun ya. Di sini kitabun. Nah, kitabun oke. Baik, alhamdulillah sudah masuk. Baik, ini ya. Kita sekarang membahas tanda i'rab, ya tanda i'rab. Tanda i'rab itu terbagi menjadi dua yaitu menggunakan harokat dan huruf. Jadi ketika antum nanti diberikan soal meng'irab, ketika sudah sampai kepada wa alamatu rafihi atau wa alamatu nasbihi, apa tanda i'rab rofaknya, apa tanda i'rab nasabnya, apa tanda i'rab jernya, maka yang harus kita pikirkan, kita lihat dulu isimnya dan kemudian isim tersebut masuk dalam kategori isim yang tanda i'rabnya harokat apa huruf supaya kita tenang ya. Oke. Sekarang yang kita bahas adalah isim yang tanda i'rabnya menggunakan harokat karena harokat itu adalah tanda i'rab yang pokok ya. Di sini i'rab isim itu ada tiga, marfu, mansub dan majrur atau rofa, nasub dan jar. Yang pertama i'rab isim yang tanda i'rabnya menggunakan harokat adalah isim mufrad atau kata tunggal. Misalnya di sini saya kasih contoh di sini eh, kitabun gitu ya. Oke. Kitabun misalnya. Saya kasih contoh kitabun. Kitabun ya, itu rofa, tanda rofanya apa? Domah. Maka menggunakan domah. Ketika menjadi nasab, misalnya ada huruf inna. Inna itu kan menasobkan isim ya. Seperti wal asri innal insana bukan innal insanu. Maka nanti ketika nasab dia menjadi fathah. Kitaban gitu ya. Dan ketika menjadi jer, nanti kitabin menggunakan kasroh ya. Jadi isim mufrad itu rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Supaya mudah untuk menghafalnya, maka ada lagunya. Begini lagunya. Isim mufrad rofa dengan doma, ya, menggunakan istilahnya rofa. Isim mufrad rofa dengan doma. Isim mufrad nasab dengan fathah. Isim mufrad jar dengan kasroh. Isim mufrad dhammah fatha kasroh. Jadi isim mufrad itu dhammah fatha kasroh. Maksudnya apa? Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya apa selain isim mufrad apa saja isim yang tanda i'rabnya harokat? Setelahnya ada jamak taksir. Jamak taksir itu dengan mengubah bentuk mufradnya. Misalnya mufradnya kitabun, nanti tasniahnya kitabani, jamak taksirnya kutubun ya. Oke, kolamun, kolamani, aklamun. Dia dengan merubah bentuk mufradnya. Maka di sini saya kasih contoh adalah kutubun aja ya. Oke. Kutubun, misalnya dia jamak taksir dari kitabun. Rofaknya dengan apa? Konofan. Yang atas ini ya. Oke. Jamak taksir ini sama. Ini sama. Ini maksudnya sama ya. Jamak taksir itu rofak nasab jarnya itu sama. Kutubun. Ini ketika menjadi nasab, baik itu menjadi maf'ulun bi atau ketemu dengan huruf nasab menjadi fathah. Ketemu dengan huruf jar atau menjadi mudhof ilaih juga kasroh. Kutubin. Oke. Dhamma fathah kasroh sama seperti seperti isim mufrad, lagunya juga sama. Jamak taksir rofa dengan dhammah, jamak taksir nasab dengan fathah, jamak taksir jar dengan kasroh, jamak taksir dhammah fathah kasroh. Itu lagunya ya. Kalau antum bisa melakukan ini, insya Allah juga antum akan paham, akan terbuka wawasan antum dan tidak kebingungan untuk mengi'rab kata ya. Kutubun, kutuban, kutubin. Selanjutnya, intinya isim mufrad dan jamak taksir itu i'rabnya sama. Selanjutnya di sini ada yang ketiga adalah jamak muannats salim. Muannats salim itu untuk isim muannas ya. Muslimatun, muslimatani, muslimatun ya. Jamak muannats itu dengan menambahkan alif dan ta ya. Lah, bagaimana tanda i'rabnya? Lah di sini kalau untuk tanda i'rabnya menggunakan harokat ya. Tanda i'rab yang menggunakan harakat ini yang sama hanya ketika dalam keadaan rofa dan apa? Dan jar.
Maksudnya apa? Ketika dalam keadaan rofa dia menggunakan dhammah, ketika dalam keadaan jar dia menggunakan kasroh lah. Tetapi yang beda mana di nasabnya? Di nasabnya ini dia tidak menggunakan fathah, namun menggunakan apa? Menggunakan kasroh, ya, ya. Jadi muannas salim itu ya berbeda dengan isim di atasnya, yaitu mufrad dan jamak taksir ketika dia dinasabkan. Karena ketika dinasabkan bukan dengan fathah tapi menggunakan kasroh, ya. Jadi lagunya begini. Mu'annas salim rofa dengan dhammah, mu'annas salim nasab dengan kasroh, mu'annas salim jer dengan kasroh, mu'annas salim dhammah kasroh kasroh, gitu ya. Dhammah kasroh kasroh. Selanjutnya, ini sudah tiga isim yang tanda i'rabnya menggunakan harokat. Terus isim yang tanda i'rabnya menggunakan huruf ada berapa? Juga ada 3. Nah ini di sini disebut musanna dulu atau isim tasniyah atau kalimat yang menunjukkan 2. Apa dek? Kesana nggih. Ya isim tasniyah, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 itu ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu, malin itu i'rabnya menggunakan huruf ya, huruf ya. Kalau huruf ya otomatis nanti hurufnya akan berubah. Yang pertama adalah isim tasniyah atau musanna ya, untuk 2 bilangan. Misalnya apa? Misalnya kitabani. Misalnya adalah kitabani. Nah, i'rabnya menggunakan apa? Rafa'nya menggunakan apa? Alif ya. Oke, alif. Hadani kitabani gitu ya. Dan ketika menjadi nasab, entah dia menjadi maf'ulun bih atau ketemu dengan ina, maka dia berubah menjadi kitabaini ya, kitabaini. Oke. Ketika menjadi jar ada huruf jar misalnya sama kitabaini. Kitabaini. Oke. Jadi isim tasnya itu rofaknya dengan alif, nasab jarnya menggunakan ya. Jadi untuk melakukan isim tasniyah rofa dengan alif, isim tasniyah nasab dengan iya, isim tasniyah jar dengan iya, isim tasniyah alif iya, iya gitu ya. Alif iya, iya. Kemudian jamak mudzakkar salim itu adalah jamak untuk isim mudzakkar dengan menambahkan wawu dan nun ya. Misalnya muslimun, muslimani, muslimuna ya, muslimuna. Oke. Muslimuna ketika dalam keadaan rofa dia menggunakan apa? Ini wawu. Maka kan wawu muslimuna. Oke. Wawu ini yang menjadi tanda i'rab ya. Dan ketika menjadi nasab dan jar, dia juga berubah. Berubahnya menggunakan apa? Ya. Tapi bunyinya berbeda dengan isim tasniyah. Ya, kalau isim tasniyah kan aini. Kalau ini ina ya. Maka menjadi misalnya tadi muslimun, nah ini menjadi muslimina, oke. Oke. Demikian juga ketika menjadi jar, dia juga muslimina, oke. Selanjutnya asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Abuka, akhuka ya. Fuka, hamuka, zumalin, isim-isim yang 5. Alhamdulillah. Isim yang 5 itu, misalnya contohnya adalah abuka. Dia rofaknya menggunakan apa? Dengan wawu. Ya. Dan ketika nasab berubah menjadi alif. Abaka. Ro'aitu abaka. Aku melihat ayah kamu. Dan ketika ketemu dengan huruf jar, min abika. Dia menjadi ya. Oke. Min abika. Sehingga disimpulkan asmaul khamsah itu rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan iya. Ya. Asmaul khamsah rofak dengan wawu. Asmaul khamsah nasab dengan alif. Asmaul khamsah jar dengan iya. Asmaul khamsah wawu alif iya. Untuk memudahkannya ya kita ulang dari awal ya.
bahwa tanda i'rab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan harokat, yang kedua menggunakan huruf. Harokat ada tiga, huruf ada tiga. Yang harokat isim mufrad rafa dengan dhammah, isim mufrad nasab dengan fathah, isim mufrad jar dengan kasrah, isim mufrad dhammah fathah kasrah, jamak taksir rafa dengan dhammah, jamak taksir nasab dengan fathah, jamak taksir jar dengan kasrah, jamak taksir dhammah fathah kasrah, mu'annas salim rafa dengan dhammah, mu'annas salim nasab dengan kasrah, mu'annas salim jar dengan kasrah, mu'annas salim dhammah kasrah kasrah. Isim tasniyah rafa dengan alif, isim tasniyah nasab dengan iya, isim tasniyah jar dengan iya, isim tasniyah wa alif iya iya. Mudzakkar salim rafa dengan wawu, mudzakkar salim nasab dengan iya, mudzakkar salim jar dengan iya, mudzakkar salim wawu iya iya. Asmaul khamsah rafa dengan wawu, asmaul khamsah nasab dengan alif, asmaul khamsah jar dengan iya, asmaul khamsah wawu alif iya ya. Baik itu teman-teman ya, apa namanya? Kesimpulannya, jadi ketika kita dituntut untuk mengetahui tanda i'rab, maka pikirkan, harus ada dalam benak pikiran kita bahwa tanda i'rab itu ada dua, harokat dan huruf. Ya. Baik, sekarang kita ke praktek saja. Ini oke, ada Nadia ya. Nadia? Nah, Ustaz. Oke, Nadia. Insya Allah nanti Ustadz minta tolong untuk membaca ini tadi ya. Nanti yang lain juga akan menyusul, insya Allah. Ah, tolong baca ini ya. Faslun sampai bil huruf. Itu aja. Dari faslun sampai bil huruf. Sebentar. Eh, sampai bil huruf ya. Sampai huruf. Silakan dibaca. Faslun. Silakan dibaca Nadia. Nah, Ustaz. Nadia. Al- Faslun faslun mu'robatu kismani kismun yu'robun bil haroka bil harkatun wa kismun Bil yu'robu harokati. bil harokati Hmm. wa kismun yu'robu bil huruf Oke. Bil hurufi. bil hurufi. Oke, jadi isim-isim yang mu'rab itu ada dua macam ya. Tanda i'rabnya ada dua macam. Kismun yu'rabu yang bagian pertama yu'rabu di i'rabi bil harokat dengan huruf dengan harokat-harokat. Wa kismu dan bagian kedua yu'rabu di i'rabi bil hurufi dengan huruf-huruf. Baik Nadia, faslun. Oke, tak. Faslun ya. Alhamdulillah. Faslun itu dibaca rofa sebagai apa dia? Faslun. Kenapa kok dibaca rofa? Sebagai apa dia? Mubtada'kah, khobarkah? Dia menjadi khobar soalnya mubtada'nya ada di hazi. Oke, mubtada'nya dibuang ya, yaitu kalimat hada atau Hazi. hadihi. Baik. Selanjutnya al-mu'robat kismani. Al-mu'robat kismani jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah ismiyah Karena diawali oleh ism ism. Mana isim yang di awal kalimat ini? alif lam Isimnya al-mu'ro al mu'robat. al-mu'robat ya. Sekarang tinggal kita tentukan mubtada dan khobarnya karena sudah teridentifikasi sebagai jumlah ismiyah. Mubtadanya ada pada kalimat apa? Mubtadanya? Ada di mu'robatu Mubtadanya pada kalimat al Nah, mu'robatu. itu mu'rabat adalah mubtada ya. Mubtada itu punya dua ciri. Mubtada Oh, al-mu'rabat di sini di awal kalimat apa tidak? naam.
Oke, kemudian dia isim ma'rifat apa tidak? Iya, isim ma'rifat. Tidak. Dengan apa isim ma'rifatnya? Dengan domah. Masih isim ma'rifat kan? Al-alam domir isyarah. Mausul dan idhofah. Dia ma'rifatnya dengan alif lam kah? Dengan domir kah? Dengan isim mausul kah? Atau dengan isim isyarah kah? Dengan apa kira-kira al-mu'robat ini menjadi ma'rifat? Dengan alif lam. Betul, alif lam ya. Oke, jadi isim di awal kalimat dan ma'rifat sah sebagai mubtada. Mubtada adalah isim yang Rofa. Oke, rofa ya. Tanda rofanya sekarang. Tanda rofanya ini kita lihat jenis isimnya. Al-mu'robat ini kira-kira isim apa dia? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Al-mu'robat ini kira-kira apa? Isim apa namanya itu? Jamak muannas salim. Betul. Jamak muannas salim tadi yang seperti Ustaz lakukan. Mu'annas salim rofa dengan apa tanda rofanya mu'annas salim? Eh, domah. Domah. Maka dibaca al-mu'roba. Tuh. Nah, itu ya. Oke, sekarang khobarnya ada di mana khobarnya? Khobarnya ada di Kismani. Ya, khobar itu isim yang rofa atau isim yang nasab khobar itu? Isim yang nasab. Eh, Khobar itu rofa, rofa rofa. ya. Khobar itu jadi mubtada khobar itu pasti rofa ya. Khobar itu isim yang rofa. Rofa. Tanda rofanya sekarang menggunakan harokat apa huruf kalau dilihat dari jenis isimnya? Menggunakan huruf. Huruf. Huruf apa? Huruf Alif, alif. wawu, ya. Alif karena Alif. dia adalah isim Tasmiyah. Oke ya, isim tasniyah rofa dengan alif ya. Isim tasniyah nasab dengan iya. Oke, selanjutnya pasti ada perincian ya. Ciri-cirinya kalau ada dua bagian, tiga bagian nanti akan disebutkan perinciannya. Maka kisem ini sebagai apa kisem? Sebagai badal. Badal kepada isim yang rofa atau isim yang nasab. Kepada isim yang rofa. Karena rofanya apa? Domah. Maka dibaca kis. Mun. Nah, gitu ya. Bisa dipahami Nadia? Nah, Ustaz. Ketika nanti membaca kitab, ya bahwasanya teks Arab itu enggak, yang paling sederhana memang susunannya itu mubtada khobar seperti ini ya. Jadi kita tentukan mubtada khobarnya, nanti bacanya itu kita yakin gitu loh ya. Nanti kalau sudah selesai baru nanti ada apa? Fa kan ini titik. Nah, ini titik. Fa ini titik. Berarti dia jumlah yang baru. Tapi akan kita bahas di uh, pertemuan mendatang ya. Oke. Nah, Ustaz. Baik, kemudian oke sementara itu dulu untuk Nadia. Selanjutnya ya sebentar dulu ya Nadia di forum dulu ya, jangan keluar dulu. Ada siapa ini? Fikri Rahmansyah. Halo Fikri. Hadir Ustaz. Fikri ayo Faslin. Awal taksipi. Naik kelas 3 nasib ya. Nah, Ustaz. Oke. Fikri tolong dibaca al-mu'robat sampai tadi. Bil huruf itu coba dibaca. Iya faslunnya juga dibaca ya. Silakan dibaca. Fas, faslun. Al-mu'rabatu kismani. Kismun Hmm. ya ya'if Yuk Robu. yu'ribu Yuk yu'rabu Robu. bil Hmm. yu'rabu bil harokat wa kismun yu'rabu bil huruf Bil fa hurufi. Coba fallati tadi enggak sampai bil hurufi aja. Bil harokati. Coba diulangi dari kismun yu'robu bil harokati. Harus jelas. kismun yu'rabu bil harokati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Ya, oke cukup. Jadi ya al-mu'robat isim-isim yang mu'rob itu terdiri atas dua bagian. Kismun yu'robu bagian yang pertama yu'robu di irob bil harokati dengan harokat. Wa kismun dan bagian kedua yu'robu itu di apa kismun yang kedua bagian yang kedua yu'robu di irobi bil hurufi dengan huruf ya. Oke. Fakhri faslun. Ini saya baca faslun bukan faslan atau faslin. Kenapa kok saya baca faslun? Sebagai apa kedudukannya dalam
i'rab. Faslun sebagai apa? Khobar. Khobar mubtada'nya di mana? Hazah dihilangin. Ada. Dihilangin, betul ya. Pokoknya ketika kita tahu tulisan di papan ya, al-faslu al-awwal kan gitu ya. Kenapa kok dibaca al-faslu? Karena dia sebagai khobar, mubtada'nya di mana? Dibuang. Jadi semua judul ya, baik judulnya kitab An-Nahwu Al-Wadhihu itu adalah khobar, mubtada'nya di mana? Dibuang, hada atau hadihi. Gitu ya, Fakhri? 6 Ustaz. Oke. Al-mu'robat kismani, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh Isim. isim. Ya, maka di sini kan al-mu'robat kan kalimat yang awal muncul ya. Oke. Dan al-mu'robat adalah kalimat Isim Ustaz. isim. Tanda isimnya apa? Alif. Alif lam. Oke. Kemudian kita tentukan kalau memang ini ada jumlah ismiyah, kita sekarang cari mana mubtada'nya, mana khobarnya. Mubtada'nya ada di kalimat apa, Fahri? Al-mu'rabatu. Betul ya, al-mu'robat. Kita cek apakah benar dia mubtada, karena mubtada itu punya ciri-ciri khusus. Apakah al-mu'robat di awal kalimat? 6. Oke, apakah dia ma'rifat? 6 Ustaz. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Oke, sah sebagai mubtada. Poin ingat-ingat itu, ketika nanti antum membuat insya, maka ketika memang membuat mubtada, maka harus mengikuti kaidah tadi. Di awal kalimat dan isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya bisa menggunakan alif lam kalau memang alif lam, atau menggunakan mudhu ilih ya. 6 Ustaz. Baik, al-mu'robat itu kan mubtada. Mubtada itu adalah isim yang rofa, nasab, apa jar? Domah Ustaz. Enggak, mubtada itu i'rabnya rofa, nasab, apa jar? Irob. Rofa. Rofa. Ya, rofanya ya. Rofanya dengan apa? Doma, fatah, apa kasroh? Domah. Karena melihat al-mu'robat adalah isim mu'anasa, Mana salim. mu'anas salim. Ya. Mu'anas salim rofa dengan apa? Domah. Maka dibaca al-mu'robatu. Tuh. Gitu ya. 6 Ustaz. Jadi kenapa kok i'rab itu? Kenapa harus i'rab? Karena untuk bisa menghasilkan al-mu'robatu itu harus melalui proses yang tadi, ya. Kalau kita 6 Ustaz. hanya nggak tahu nahwu, al-mu'robat gitu aja, ya itu kita nggak yakin ilmu kita nanti ya. Kenapa kok Ustadz 6 harus Ustaz. tekankan ini? Walaupun nanti kalau sudah terbiasa, antum nggak perlu proses seperti ini karena sudah mampu. Oke, sekarang khobarnya ada di mana khobarnya? Di Kismani. Oke, khobar itu rofa, nasab, apa jar? Khobar itu Jer Ustaz. khobar itu pasti ismun Marfu. marfu. Jadi mubtada khobar itu pasti isim marfu, kan lagunya itu isim yang rofa, 7 banyaknya gitu kan ya. 1 mubtada, 2 khobarnya gitu kan ya. Nah, ibul fa'il beserta fa'il isimnya karena khobarnya inna lah itu. Kismani adalah khobar. Khobar itu isim yang rofa. Tanda rofanya menggunakan harokat apa huruf? Harokat. Harokat mana? Kismani, Kismani. ninya. 6 Ustaz. Kita lihat dulu. Kismani ini jenisnya isim apa? Isim mufrad, isim tasniyah, atau jamak muannas salim, atau jamak taksir. Kira-kira kismain ini apa namanya? Isim musanna, tasniyah, atau mudzakkar salim, atau isim mufrad? Isim Musana. Musanna ya. Jadi musanna itu irobnya menggunakan harokat apa huruf? Kira-kira yang Fahri ingat. Huruf. Nah, huruf ya, huruf apa? Huruf. Apa yang terlihat di sini, huruf apa? Huruf sebelum akhir. Huruf Alif. apa? Alif lah Alif. itu ya. Isim 6 Ustaz. tasniyah rofa dengan alif ya kan ya. Isim tasniyah Iya. nasab dengan iya. Isim tasniyah jar dengan iya. Isim tasniyah alif iya. Iya. Itu ya. Maka 6 Ustaz. kismani adalah rofa dengan alif. Jadi kita sering terkecoh. Maka ketika ketika tahu isim, kita lihat dulu. Kalau rofaknya dengan kasroh nggak ada ceritanya. Rofa itu selamanya menggunakan domah.
Lah kalau kalimat isim yang tanda i'rabnya menggunakan huruf itu biasanya terletak di huruf sebelum akhir ya. Oke. Nah, Ustaz. Kismanya sebagai khobar, khobar itu rofa, tanda rofaknya alif karena dia adalah isim tasniyah. Sekarang ada kisem yu'robu bil harakati wa kisem yu'robu bil huruf. Ini kisemnya apa i'rabnya? Kisem I'rabnya kisem yu'robu bil harakati wa kisem yu'robu bil hurufi. Kisem ini statusnya sebagai apa? I'rabnya sebagai apa? Perincian. Bagian pertama, bagian kedua. Apa namanya? mubtada. Bukan Mubtada. mubtada. Kalau perincian itu namanya badal. Apa? Oh, badal, Ustaz. Badal ya. Nah, ini nanti dipelajari di kelas 5, tapi ini harus diketahui dari sekarang. Supaya nanti kita tidak salah ketika menemukan kasus seperti ini ya. Oke, Nah, maka Ustaz. ini badalnya badal kepada rofa atau kepada nasob? Pada nasab. Rofa. Rofa. Kan induknya di Kismani kan? Iya. Ibunya kan di Kismani. Kismani kan rofa, berarti otomatis anak-anaknya juga Rofa. rofa. Nah, maka ini rofaknya dengan apa? Domah, fatah, apa kasroh? Eh, kasroh. Rofa itu rofa rofa itu nggak Fathah. ada kasroh. Rofa nggak akan ada fathah. Rofa itu pasti melihat jenisnya. Kismun itu isim mufrad atau isim jama atau isim tasniyah. Kismun Isim. itu mufrad kata tunggal atau jama atau kata dua bilangan. Kism itu kismun. Dia adalah eh, isim mufrad, ya kan? Satu bagian kan ya. Kismun, kismani, aksamun, ya kan ya. nah, Ustaz. Ya, karena tadi kan jadi kan ini kism ini kan ngikuti induknya, rofa, ya. Tapi kan ini kismani, rofanya dengan alif karena dia adalah isim tasniyah. Lah ini pembagiannya kan mufrad semuanya. Maka isim mufrad itu rofanya dengan dhammah. Udah. Maka dibaca kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Seperti itu. Bisa dipahami, Fahri? Bisa, Ustaz. Gitu ya. Seperti idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin atau salasatin. Lah itu induknya kasroh. Maka nanti anaknya kasroh semuanya. Sodakotin, jariyatin, au ilmin, yuntafa'u bi au waladin. Itu in kenapa? Induknya tadi salasin kasroh. Oke, bisa dipahami, Fahri? Bisa, Ustaz. Oke, baik. Satu lagi pembahasan nanti pembahasan maksudnya pembahasan i'rab ya. Nah, Oke. Ustaz. Satu pembahasan lagi nanti habis itu kita selesai. Baik, Nadia dan Fahri ini tadi ada yang masuk tapi terpental lagi nih ya. Oke. Lah, membaca teks seperti yang Ustadz sampaikan ya. Paling utama untuk bisa menguasai kitab kuning itu 60% harus menguasai kosakata ya. Jadi kalau menguasai kaidah nahwu sharaf belum cukup. 60% harus hafal mufrodat. Nanti 40%-nya adalah kaidah. Nah, jadi ada yang menguasai kosakata, nggak menguasai nahwu sharaf, akhirnya apa? Baca kitab sukun semuanya, ragu-ragu. Nah, sementara baca kitab itu kita nggak boleh main sukun aja, karena i'rab itu artinya jelas. Ya, baiklah. Membaca kitab atau menganalisa teks Arab, kita harus jeli di mana tempat pemberhentiannya. Ya, kalau kitab kuning seperti ini, nggak ada titik komanya, pemberhentiannya ada pada huruf istinaf, yaitu huruf waw dan fa. Kalau dalam kitab-kitab cetakan sekarang itu biasanya ada titik koma ya. Nanti setelahnya ada huruf waw, ada huruf fa, yaitu sudah ada bantuan titik koma. Tapi kalau kitab kuning seperti ini nggak ada titik komanya, maka titik komanya ada di huruf waw dan fa. Lah ini tadi bagaimana cara menemukan huruf waw dan fa? Intinya ketika kita sudah selesai satu pembahasan ke kalimat selanjutnya pasti ada huruf waw dan fa. Lah ini contohnya. Lah ini adalah petunjuk bahwa ada jumlah yang
baru. Ya, ini tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa tanda i'rab itu ada dua. Yang pertama menggunakan harokat, yang kedua menggunakan huruf. Nah, setelah itu pembahasannya atau perinciannya lebih lanjut sebagai berikut. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Ya. Adapun kalimat yang yu'rabu i'rabnya bil harokati dengan harokat itu ada arba'atu anwa'in. Kalau saya tulis begini, yu'rabu arba'atu anwa'in. Ya. Oke. Enam, Ustaz. Baik. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Ya, selanjutnya nanti kita akan jawab ini. Oke. Kalau ada arba'atu, kita tinggal nyari. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Ini pasti bacanya sama seperti induknya ini. Baik, coba sekarang Ustadz pengen Nadia dulu. Nadia, halo Nadia. Nah, Ustaz. Coba Nadia tolong dibaca dibaca ini Faladi sampai al-fi'il mudhari' ya. Ya silakan Faladi ini dibaca sampai fi'il mudhari'. Nah, Ustaz. Falazi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Al ismu mufradu wa jam'u taksir, jam'u Taksiri. muannas, taksiri, wa jam'u Hmm. muannasi, asalamu Asalimi. wa asalimi, Asalimi. Boleh. asalim, wal fi'lu mudori. Wal fi'lu al-mudhari'u. Ya. Hmm. Oke, baik. Kita akan urai bersama-sama ya. Tapi yang perlu ingin saya sampaikan, jika ada isim mausul, alladzi dan kawan-kawan, jadi isim mausul itu memiliki dua rukun. Ya. Isim mausul itu memiliki dua rukun ya. Isim mausul memiliki dua rukun alladzi yang sering kita pakai di pondok itu. Isim mausul memiliki dua rukun. Rukun pertama mausul itu sendiri ya. Rukun pertama mausul itu sendiri. Mana tadi? Isim mausul itu memiliki dua rukun. Rukun pertama mausul itu sendiri. Rukun kedua yang tidak boleh nggak ada adalah silah. Silah itu apa? Ini ada kok di kelas 4 kalau nggak salah. Silah itu apa silah? Silah adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Ya. Silah adalah jumlah atau susunan kalimat ya. Ya, jumlah bukan kalimat saja, jumlah setelah mausul. Lah, silah itu ada tiga, ada silah fi'il, ada silah isim, ada silah huruf jar majrur. Lah, seperti dalam kasus ini kita akan temukan setelah alladzi ada apa? Ada yu'robu. Ya, yu'robu inilah yang disebut dengan silah. Karena nggak mungkin kita ngomong alladzi tanpa ada setelahnya itu nggak mungkin. Maka kan biasanya gini, alladzi yajlisu amama qa'atil istima' huwa al-ustadzu, gitu kan ya. Kalau nggak mungkin, alladzi huwa al-ustadz nggak akan mungkin. Jadi setelah alladzi pasti ada jumlah yang disebut dengan silah. Ya, oke. Sekarang Nadia, falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa, itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah, Ismiyah. Karena diawali oleh ism, isim, yaitu isim mausul itu adalah isim. Mausul adalah isim ya. ism. Jadi domir, mausul, isyarah, hada, hadihi, kemudian alladzi, allati, kemudian apa namanya? Hada, hadihi, alladzi, allati, terus huwa, hiya dan sebagainya, itu adalah isim ya, bukan huruf ya.
Maka alladzi adalah isim mausul. Nah, jumlah ismiyah adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya ada di kalimat apa mubtadanya? Apa Ustaz? Di alladzi. Alazi. Mubtadanya ada di kalimat mana? Alazi. Mubtadanya? Alazi. Alladzi ya. Itu alladzi itu mubtada. Eh, di awal kalimat apa tidak alladzi itu? Naam Ustaz. Oke. Alladzi isim ma'rifat apa nakirah? Isim ma'rifat. Ya betul, karena isim ma'rifat itu salah satunya ada isim mausul ya. Al-alam domir isyarah mausul dan idofah. Ada 6 ya. Alif alif lam isim alam domir mausul isyarah mudhof mudhof ilaih. Betul. Alladzi ya. Maka tadi Naam Ustaz. sudah sebutkan kalau ada isim mausul berarti ada silah. Lah ini silahnya di mana silahnya? Silahnya. Silah adalah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Silahnya ada di mana? Di kalimat apa silahnya? Yu'robu. Ya, itu betul. Namanya silah ya. Silahnya fi'il, isim apa huruf? Isim. Yu'robu. Huruf-huruf. Yu'robu. A'roba Fi'al. yu'ribu. Fi'al. Fi'al. Fi'il ya. Itu silahnya adalah silah fi'il. Jadi di sini mubtada'nya adalah alladzi yu'robu. Itu adalah mubtada'. Kalau ada isim mausul pasti ada silah. Jadi mubtada'nya rangkaian isim mausul dengan silahnya. Lah, sekarang baru kita cari khobarnya di mana khobarnya. Kalau alladzi yu'rabu itu adalah mubtada, maka khobarnya ada di mana? Khobarnya ada di bil harokati. Bukan. Ayo. Yang dengan kalimat tersebut, maka sempurnalah pemahaman. Ayo di mana? Ya, bil harokati kan jar majrur Oh, ini. bil Di mana huruf. ayo? Khobarnya kan faladzi yu'rabu adalah mubtada kan? Nah, Ustaz. Kan alladzi mubtada. Kalau mubtada itu otomatis harus ada satu paket namanya silah. Jadi alladzi yu'rabu adalah mubtada. Lah, sekarang alladzi yu'rabu bil harokat adalah mubtada dan pasangannya. Lah, sekarang khobarnya di mana? Yang kita Arba'atu bisa anwa. meletakkan kata itu. Nah, itu di mana khobar itu cirinya di mana kita menemukan meletakkan kata itu atau merupakan atau adalah itu maka sempurnalah pemahaman ya. Waladzi yu'rabu adapun kalimat yang di i'rab bil harokat itu lain. Arba'atu anwa. Khobar itu isim yang rofa. Tadi di kalimat arba'atu ya, khobar ya betul. Khobar adalah isim yang rofa. Tanda rofanya apa ini? Dhamma fatha kasroh. Fathah. Anwa. Arba'ah. Arba'atu. Khobar. Apa? Tanda rofanya apa? Domah. Domah. Maka dibaca arba'ah. Arba'atu. Nah, khobar itu selalu rofa loh ya. Hati-hati. Pokoknya mubtada khobar itu pasti rofa. Tidak akan pernah menjadi nasab atau jar ya. Arba'atu anwa'in. Hanya saja di sini susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Arba'atu mudhof dan anwa'in adalah mudhof ilaihnya. Lah, sekarang ada perinciannya. Perinciannya ya. Oke, perinciannya. Ini kan arba'atu. Berarti otomatis 4 anaknya juga dibaca yang sama. Sebagai apa ini? Al-ism al-mufrad sebagai apa? Sebagai Apa tadi perincian? Sebagai? silsilah. Apa? Sebagai apa? Anak-anak itu? Badal. Nah, itu badal. Pokoknya kalau ada perincian itu namanya badal. Nah, badal rofa nasab apa jar? Rofa. Rofa karena induknya adalah rofa yaitu Rofa. kalimat arba'atu itu tadi ya. Arba'atu. Nah, maka ini dibaca apa? Al-ismu. Al-ismu, al-isma, al-ismi. Al-ismu. Al-ismu. Al-mufro. Al-mufradu. Karena dia sebagai naat ya. Ya.
Karena al-mufrad sebagai naat apabila ada alif lam terletak setelah alif lam, maka alif lam yang kedua mengikuti alif lam yang pertama sebagai naat rofa. Kemudian wajam Wajam'u. wajam Wajam. wajam'u ataksiri. Kemudian wajam Wah. jam setelahnya ini loh. Yang ketiga, yang pertama kan al-ismu al-mufradu, yang kedua adalah wajam'u ataksiri. Iya, wajam'u taksiri. Wajam'u Yang mu'annas. ketiga Wajam'u ya, mu'annas. wajam'u al-mu'annatsi as-salimu atau as-salimi boleh. Yang keempat, walfi Wal fi'lu al-mudhari al-mudhari. Ai. uai. Karena kan alif U. lam alif lam. Ya, apabila ada alif lam terletak setelah alif lam, maka alif lam yang kedua mengikuti alif lam yang pertama sebagai naat ya. Oke, Nadia bisa dipahami? Nah, Ustaz. Oke, sekarang Fahri. Halo Fahri. Hadir Ustaz. Oke, sama silakan dibaca faladhi yu'rabu sampai wal fi'il mudhari. Pelan-pelan saja dibaca silakan. Nah, Ustaz. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismu al-mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u Terus mu'annath wa jam'u mu'annathi muannatsi wa wa jamu jam'u muannatsi as-salimi boleh. wa jam'u mu'annathi as-salimi wa fi'lu al-mudhari'i. Oke. Faladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa. Ini jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Oke. Karena dia diawali oleh Isim. Oke, isim ya, yaitu kalimat Allah. Alladhi. Oke. Sekarang mubtada'nya di mana mubtada'nya? Falladhi yu'rabu. Ya, betul. Itu adalah mubtada. Mubtada'nya ada di alladzi. Kalau ada alladzi, maka satu paket dengan kalimat setelahnya ya, yaitu yu'rabu. Yu'rabu sebagai apa? Mubtada. Bukan. Silah. Silah ya. Silah. Namanya silah itu nanti di kelas kelas 3 intensif atau kelas 4 ada namanya aid dan silah. Silah adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jadi kalau ada isim mausul pasti ada silah. Baik itu silahnya fi'il, entah silahnya isim atau silahnya huruf. Seperti gini. Yang orang yang di dalam kelas adalah temanku. Alladzi fil fasli sahibi. Fil fasli adalah silah. Gitu ya. Oke. Jadi yu'rabu sebagai silah. Silah jadi. Maka di sini mubtada'nya adalah alladzi yu'rabu bil harakat. Karena kalau mubtada'nya silah pasti sepaket dengan kalau mubtada'nya mausul maka sepaket dengan silah. Gitu ya. Oke, falladzi yu'rabu adalah mubtada'. Lah, sekarang khobarnya di mana? Arba'atu anwa'in. Arba'atu anwa, arba'atunya di situ ya. Khobar itu isim yang rafa nasab apa jar? Rafa. Betul. Khobar itu pasti rafa. Tanda rafanya dengan apa? Dhamma, fathah, kasrah? Arba'atu. Dhammah. Dhammah. Oke. Dhammah. Maka otomatis kalau kita menemukan model seperti ini, arba'atu anwa, arba'atu aksam, arba'atu asya, pasti ada perinciannya. Lah, perincian ini disebut dengan apa? Badal. Badal, betul. Badalnya badal ikut kepada rofa, nasab apa jar? Nasab. Induknya apa ini? Ibunya rofa, nasab apa jar? Rafa. Nah, kan arba'atu kan rofa kan? Dengan domah ya kan ya? Maka otomatis anak-anaknya juga ikut ibunya. Maka bacanya bagaimana ini? Al-ismu. Al-mufro. Al-frodu. Wajam. Wajam'u. Taksiri karena mudhof fi'lih.
Kemudian wajam, Wajam'u an-nafi. muannasi, asalimi, ha. Terus walfi, Wal fi'lu mudhari'i. al-mudhari. Ai. Kan jika ada Oh, alif lam terletak setelah alif lam, maka alif lam yang kedua mengikuti alif lam yang pertama sebagai naat. Jika dua-duanya alif lam ya. Nah, tapi kalau jika ya yang Ustaz. pertama apabila ada alif lam sementara kata pertamanya bukan alif lam, lah itu bukan naat. Tapi kalau ada alif lam terletak setelah alif lam, maka i'rab alif lam yang kedua mengikuti alif lam yang pertama sebagai naat. Ya. Maka wal Nah, fi'lu Ustaz. al-mudhari. Bisa dipahami ya Fahri ya? Bisa, Ustaz. Oke, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa kalimat isim yang tanda i'rabnya menggunakan harokat itu ada 3. Kalau ini ada 4, tambahnya adalah fi'il mudhari. Kalau tadi kan kita belajar isimnya saja. Apa isim mufrad rafa dengan dhammah, kemudian isim jama' taksir rafa dengan dhammah, muannats salim rafa dengan dhammah. Kita tadi hanya berbicara isim, kalau dalam pembahasan ini dimasukkan fi'il juga, ya. Oke, Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah. Sementara kita cukupkan, nanti malam akan kita kaji kembali insyaallah jam 9 ya. Hayya bina nahdin darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa keluar dari forum. Ustaz. Oke.